Selamat pagi CCW. Senang rasanya bisa ketemu sama kalian lagi walaupun lewat platform online ini. Kami berharap semua dalam kondisi baik-baik aja, terutama dengan kondisi COVID sekarang yang makin parah. Kita dengar ya di Indonesia banyak yang kena, banyak yang saudaranya kena, bahkan beberapa ada juga yang meninggal. Tapi kami percaya bahwa berkat Tuhan itu akan terus bersama dengan kalian untuk melindungi kalian ya. Amin. Amin. Jadi pastiin kalau kalian jaga terus kesehatan dan jangan keluar atau kumpul-kumpul kalau memang betul-betul nggak perlu. Oke. Nah, hari ini pertama kalinya kita preach berdua nih ya. Biasanya kan saya cuman sendiri, tapi berhubung waktu persiapannya itu mepet dan juga karena kesibukan, saya harus minta tolong sama istri buat bantu kerjain sermonnya. Dan istri saya tercinta ini sudah menyiapkan bahan yang luar biasa dan akan memberkati kita semua, saya yakin. Dan kita berharap supaya melalui share kita hari ini itu kalian nggak bisa, maksudnya kalian itu nggak cuma mendapatkan sesuatu yang berkesan aja, tapi juga sesuatu yang praktikal yang bisa kalian terapkan langsung dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, jadi di tema bulan Juli ini kita membahas soal 4 hal. Ada body, money, lifestyle, and work. Nah, kalau soal body itu kayaknya bukan ranahnya saya ya. Mungkin istri bisa nih, tapi kalau saya udah kayaknya nggak bisa. Karena berat badan baru naik, ya kan, jarang olahraga, jadi kayaknya enggak deh. Karena berhubung belakangan ini kita juga lebih sibuk sama kerja, sama cari duit, kayaknya lebih relate buat saya, lebih relate buat kita itu untuk membicarakan soal money sama lifestyle. Kita nggak akan membahas banyak soal work karena nanti terlalu banyak, dan kami rasa ini bisa menjadi sesuatu yang praktikal untuk kalian praktekkan dan bisa membantu kalian untuk mendapatkan kehidupan finansial, kehidupan juga pekerjaan dan lifestyle yang lebih baik. Oke, sebelum kita mulai, kita mau doa dulu. Oke, yuk kita doa. Bapak, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kesempatan yang sudah Kau berikan untuk mendengar firman-Mu, Bapak. Kami percaya Bapak bahwa dimanapun kami berada, Roh-Mu berada bersama kami, Tuhan, untuk memberikan kami wisdom, memberikan kami discernment, Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa yang Kau sampaikan dalam hidup kami, Bapak. Kami percaya apa yang kami dapat hari ini bisa membantu hidup kami ke depan, Tuhan, menjadi jauh lebih baik lagi, karena firman-Mu adalah ya dan amin, adalah firman yang hidup, yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan hari ini dalam tangan-Mu yang kuat, ibadah kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, seperti yang kita tahu, dunia itu kan sudah berubah dan terus mengalami perubahan ya, terutama setelah pandemik. Apa yang kita tahu soal keuangan, soal pekerjaan, soal lifestyle itu semuanya sudah berubah total. Kita lebih jarang bekerja atau kumpul secara fisik, bahkan ibadah pun kita udah nggak pernah lagi secara fisik, bahkan kita lakukan semua secara online seperti sekarang ini. Dan sadar atau nggak sadar, dunia kita itu sudah semakin beralih dari yang tadi dunia fisik itu beralih ke dunia yang digital. Dan ini terlihat dan sangat terbukti secara statistik gitu ya. Kita mau coba lihat nih statistiknya seperti apa. Jadi dari sebuah laporan yang berjudul Digital 2021 itu dikatakan penduduk Indonesia sekarang itu kan sudah ada 274,9 juta jiwa ya. Dan dari jumlah ini itu yang sudah menggunakan internet adalah sebanyak 202,6 juta jiwa. Artinya sekitar 74% penduduk Indonesia itu sudah melek internet. Di tahun 2021 bahkan pengguna internet itu meningkat 15,5% dibandingkan Januari 2020. Dan ini salah satunya penyumbang terbesarnya karena adanya pandemik pasti. Itu bertambah 27 juta jiwa. Itu udah banyak banget. Nah, pengguna internet Indonesia itu disurvei berusia dari antara 16 sampai 64 tahun. Artinya semua kategori usia dari muda sampai tua itu menggunakan internet. Dan tercatat 96,4% orang Indonesia yang mengakses internet itu mengaksesnya melalui handphone. Ini berarti hampir 100% orang di Indonesia yang melek internet itu memiliki HP. Dan ada sebuah fakta menarik dan mencengangkan. Jadi pengguna internet Indonesia yang sebanyak itu menghabiskan waktu hampir 9 jam
atau lebih tepatnya 8 jam 52 menit untuk mengakses internet setiap hari. Wow, waktu buat kerja tuh ya? Itu waktu buat kerja lebih, bahkan udah lembur tuh. Dan yang paling senang untuk dikunjungi oleh mereka itu adalah sosial media. Entah itu Instagram atau Facebook atau sosial media lainnya gitu ya. Nah, itu dihabiskan waktu 3 jam 14 menit untuk platform sosial media. Ini penyumbang nomor satunya dari sekitar hampir 9 jam itu. Terus yang keduanya apa? Mereka pakai untuk nonton TV atau streaming, mungkin YouTube atau apapun itu. Terus ada juga yang pakai untuk membaca berita. Yang membaca berita ini cuma 1,5 jam. Terus ada yang mendengarkan musik cuma 1,5 jam. Dan yang paling kecil itu ternyata yang dipakai untuk mendengarkan podcast cuma 44 menit. Jadi total 8 jam lebih internetan setiap hari. Itu gila banget. Dan ini membuktikan bahwa waktu yang kita punya itu udah nggak banyak lagi kita pakai untuk kumpul-kumpul secara fisik atau kumpul-kumpul sama temen gitu ya. Melainkan kita eksisnya udah lebih beralih dari yang tadi di dunia nyata, kita lebih eksis sekarang di dunia digital atau sosial media pada khususnya. Bayangkan berapa banyak dari kita yang menghabiskan waktu setiap hari itu selama 3 jam dan 14 menit buat ngobrol sama temen, buat bersosialisasi secara fisik setiap hari loh. Jarang banget yang ada. Saya juga bahkan cukup yakin kalau sebenarnya tidak ada yang menghabiskan waktu sebanyak itu untuk sosialisasi sama teman-temannya. Nah, oke, itu dari sisi lifestyle. Bagaimana dengan sisi keuangan atau pekerjaan? Nah, dari sisi keuangan, digital wallet makin populer. GoPay, OVO, ShopeePay, dan yang lain-lainnya. Behavior kita untuk belanja pun udah beralih. Dari belanja fisik, ini sekarang makin belanja secara online. Tuh. Dan terbukti sekali lagi secara statistik, belanja secara online di Indonesia itu meningkat jauh. Dari statistik ini, awal 2021 e-commerce meningkat 33,2% dengan value 337 triliun. Wow. Begitu juga dengan uang elektronik atau digital wallet meningkat 32,3%. Dan faktanya menurut survei 87% penduduk Indonesia pasti belanja dalam sebulan terakhir. Belanja terus. Ya. Nah, ini ada satu study case secara global yang dilihat oleh Google. Resultnya adalah selama pandemi, waktu yang digunakan orang-orang untuk belanja online pun meningkat. Dari yang tadinya hampir 4 jam setiap hari, meningkat jadi hampir 5 jam setiap hari. Jadi gak heran guys, e-commerce di Indonesia tuh makin legit, makin gurih. Nah, apa aja sih yang dibeli? Yang pertama, elektronik. Pasti dong, kan udah zaman banget nih selama pandemik ngetren lari, olahraga, sepeda gitu kan. Harus beli smartwatch buat tahu kalori kita tuh berapa sih yang kebakar. Terus yang kedua, pakaian. Udah WFH tetap beli baju baru. Iya, buat nambah semangat kerja lah di rumah. Sama pas Zoom meeting masih kelihatan fashionable. Terus yang ketiga, produk kecantikan. Nggak heran lah, perempuan harus cantik walaupun di rumah. Terus yang keempat, kesehatan. Nah, bagaimana dengan pekerjaan? Jadi selama pandemik kita tahu banget ya, banyak teman-teman kita, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya. Dan yang tidak kehilangan pekerjaan pun otomatis berubah menjadi work from home. Dan yang artinya kita lebih banyak bekerja secara digital. Kita nggak perlu lah menyediakan statistik karena ini sudah terlalu nyata. Nah, sekarang apa tujuan kita menyediakan statistik ini ke kalian? Jadi selain untuk menunjukkan betapa sudah beralihnya dunia kita dari dunia fisik ke dunia digital, statistik itu adalah alat yang penting untuk mengevaluasi diri kita. Dan minggu lalu Leo udah membahas soal ultimate halftime talk. Which is bagus banget, penting banget. Dan sekarang kita lagi halftime nih, bulan Juli, ya kan? Dan kita berdua merasa ini adalah saat yang baik untuk mengevaluasi diri kita secara nyata. Apakah kita sudah berjalan menuju panggilan Tuhan atau kita semakin terdorong oleh arus dunia?
Nah, kami coba lakukan evaluasi ini ke diri kami berdua. Dan saat kita benar-benar jujur dalam evaluasi ini, kita akan betul-betul bisa melihat apakah kita sudah berjalan menuju ke arah yang tepat. Karena terkadang lifestyle, uang, dan pekerjaan kita tahu tentang diri kita lebih baik daripada diri kita sendiri. Betul banget, itu betul banget. Sebagai contoh ya, saat kita mengevaluasi diri kita melihat screen time apps kita, dan setiap minggu kita mendapat laporan bahwa screen time kita bertambah. Ini kalian bisa lakukan sendiri di gadget kalian, ya kan, di screen time, dan bisa di-compare dari waktu ke waktu. Kami temukan melalui screen time kami bahwa statistik yang tadi itu adalah benar. Dan kami adalah bagian dari statistik itu. Main internet, screen time kami tuh rata-rata 8 jam per hari. Betul. Oke, tadi dengan statistik yang kita udah lihat, kita kan udah tahu ya behavior orang-orang dari waktu ke waktu itu seperti apa. Nah, sekarang bagian kita untuk bareng-bareng gunakan statistik itu untuk refleksi ke diri kita sendiri. Dan di sini kita menyediakan cara yang cukup praktikal supaya kalian bisa evaluasi diri kalian sendiri. Dan yang pertama itu untuk evaluasi finansial. Di sini kita coba share dengan cara apa yang kita pakai gitu ya. Ini bukan satu-satunya cara yang terbaik. Saya yakin juga mungkin orang-orang yang punya expertise di bidang finansial mungkin punya cara yang lebih baik. Nanti kalian juga bisa share gitu. Setelah ini kan kita ada Zoom meeting. Jadi kita semua bisa punya gambaran yang lebih baik, cara yang terbaik untuk evaluasi finansial kita. Tapi ini cara yang kita pakai. Dan kalau tadi kita ngomongin screen time, saya sama Feby tuh berbeda. Kenapa? Kalau saya menghabiskan waktu paling banyak bukan untuk sosmed, tapi yang pertama untuk aplikasi pekerjaan, dan yang kedua untuk aplikasi jualan. Baru yang ketiga saya pakai untuk sosmed dan YouTube. Nah, saya pelajari dari data ini apa? Saya mengisi hari-hari saya untuk untuk bekerja dan berpikir bagaimana cara untuk mendapatkan uang yang lebih lagi gitu loh. Pertanyaannya kenapa? Apa alasan dibalik itu? Dan disinilah kita itu harus betul-betul jujur sama diri kita sendiri. Secara total saya menghabiskan waktu itu 50%-nya dari 8 jam. Hampir ya saya habisin waktu screen time saya 8 jam 30 menitan lah ya. Jadi 4 jam lebih itu saya pakai untuk aplikasi kerja sama untuk cari duit. Ya kan? Uang dan uang. Kenapa? Karena saya butuh uang. Dan di sini saya sadar kenapa saya butuh uang, itu karena saya punya sebuah pressure untuk perform. Apalagi sekarang saya udah menjadi suami dan saya punya tanggung jawab lebih atas istri gitu ya. Dan gak cuma mikirin masa depan sendiri, tapi juga masa depan keluarga, masa depan istri. Dan cara yang paling gampang untuk evaluasi finansial kita itu adalah dengan melihat financial report bulanan kita. Dan you know what? There is a story and emotion behind the numbers. Sedap. Iya, itu yang harus kalian lihat nanti. Emosi apa yang terlibat di balik angka-angka itu. Nah, di manakah area yang kamu spend uang paling besar dan bikin shock misalkan? Kalau di kasus saya, itu kemarin waktu saya di Indonesia ya, baru balik dari US, itu ada beberapa kali kita makan dengan angka yang cukup fenomenal gitu. Sampai juta-jutaan lah gitu loh. Saya juga pas review itu kayak wow, ini dulu saya nggak pernah ya, namanya ya maksudnya Kodani, Indra, dan bangsa-bangsa yang lain, teman sepenanggungan juga kita tahu lah ya, maksudnya dulu kita makannya gimana, terus ya seperti apa hidupnya. Waktu balik itu sampai seperti itu saya kaget, kok saya bisa spend sebanyak itu. Dan saya coba cari emosi apa sih yang terlibat gitu loh, kenapa saya bisa spend sampai sebanyak itu. Dan di sini saat saya benar-benar jujur sama diri saya menemukan ada at least 2 alasan, 2 emosi yang mungkin bukan 2 emosi ya, 2 alasan, dan ada emosi yang terlibat di situ. Yang pertama, saya mau menunjukkan ke keluarga Feby kalau saya bisa afford untuk membiayai yang namanya makan-makan keluarga, membiayai hidupnya Feby nanti. Saya bisa bertanggung jawab sebagai suami. Karena sebelumnya saya sangat-sangat diragukan soal keuangan saya, gitu. Ya nggak usah mereka, saya aja ragu sama diri saya sendiri, gitu ya. Dan yang kedua, saya mau tunjukin ke Feby
kalau sekarang itu saya bisa menghidupi dia, kalau sekarang itu saya bisa untuk bawa dia ke tempat-tempat yang enak gitu ya, tempat-tempat yang bagus. Bisa, saya bisa, Beb, kau bisa. Saya bisa belanjain dia, saya bisa ya pokoknya bisa memberikan apa yang dia mau lah, terutama apa yang dia butuh gitu. Nah di sini intinya itu saya punya sebuah pressure dalam diri saya untuk perform secara keuangan gitu loh. Nah evaluasi mengenai keuangan ini bisa kalian lakukan sendiri dan kalian telusuri polanya atau patternnya ya. Apa cerita di balik itu atau apa emosi di balik itu. Yang pertama, ini mungkin langkah yang praktikal ya. Kalian bisa mulai dengan 3 langkah ini. Yang pertama, kalian bisa coba lihat bank statement Anda gitu, statement dari tabungan Anda 6 bulan terakhir. Mutasinya mungkin kalian bisa lihat. Yang kedua, ketika kalian lihat ada sebuah pola di dalam keuangan tersebut, lihat apa yang ditunjukkan oleh pola tersebut. Contohnya kayak gimana? Misalnya setiap weekend, misalnya setiap hari Sabtu atau setiap hari Minggu, ini ada lonjakan nih. Kita makan. Kenapa ada lonjakan itu? Karena makan enak di fancy restoran. Misalkan itu pattern yang terus terulang. Misalkan. Atau setiap weekend ternyata beli coklat yang banyak. Nah itu bisa juga. Nah itu kalian bisa coba telusuri. Kok ada pattern ini ya? Terus kenapa saya lakukan itu? Intinya selalu bertanya kenapa. Jadi Anda bisa tahu emosi apa yang terlibat di situ. Dan yang ketiga, lihat apakah ada item yang pengeluarannya itu mengagetkan. Entah dari sisi value-nya yang harganya tinggi sekali, kayak saya misalkan makan tiba-tiba, yang tadi cuma 10.000 ya tiba-tiba tiba-tiba 1,5 juta. Kenapa ini gitu kan? Terus dari sisi value itu pertama, atau dari sisi volume. Jadi volumenya banyak sekali gitu loh, pembeliannya banyak sekali. Misalkan beli tas LV 10 ya. Mungkin saya nggak tahu ya. Bagi satu. Bagi satu. Nah kayak tadi yang saya ceritakan, pengeluaran makanannya tiba-tiba mengagetkan lonjakannya. Nah Anda harus sekali lagi bertanya kenapa, cari tahu kenapa, cerita apa di balik itu dan emosi apa yang terlibat. Apakah kalau saya tadi kan saya punya pressure to perform, secara emosi mungkin yang terlibat di situ saya pengen membuktikan diri gitu loh. Saya punya mungkin pride gitu ya. Dan saya pengen membuktikan diri kalau saya mampu. Apa mungkin ada sebuah lonjakan di finansial Anda, misalkan beli handphone sampai 16 juta, 20 juta, bahkan handphone sekarang terbaru, bahkan sekarang ada yang 40 juta kan yang Samsung bisa dilipat tuh. Nah terus dan Anda belinya kapan tuh? Anda bisa lihat, ternyata belinya pada saat baru keluar. Nah terus Anda bisa tanya, kenapa ya saya belinya pas baru keluar? Emosi apa yang terlibat? Mungkin Anda beli supaya Anda dipikir nggak kudet sama teman-teman, atau kurang update, atau bisa kumpul sama orang-orang yang tajir gitu ya. Mungkin, saya nggak tahu, tapi Anda bisa cari sendiri itu emosinya apa. Ya maksudnya kalau finansial kalian bagus ya puji Tuhan ya. Tapi gimana kalau buruk dan ada lonjakan-lonjakan seperti itu? Terus Anda berpikir, kenapa ya saya kerja keras tapi kok nggak bisa nabung? Nah mungkin salah satu alasannya di situ. Dan setelah Anda tahu, Anda harus buat strategi untuk menanggulanginya. Karena kita tahu seperti contohnya diri saya dealing sebetulnya dengan insecurity ya kan. Kalau saya diragukan, saya insecure tentang diri saya, kemampuan finansial saya. Dan pertanyaannya, apakah itu jalan yang Tuhan mau kita untuk jalani? Apakah dengan terus membuktikan diri Anda bisa, dengan terus spend uang yang banyak untuk traktir keluarga atau untuk makan mewah gitu, itu bisa memuaskan atau memuaskan Tuhan gitu loh? Apakah itu jalan yang Tuhan mau? Itu harus Anda evaluasi. Nah dari sini tuh saya sadar kalau saya bukan mengarah ke tempat yang Tuhan panggil saya, karena di Alkitab kan jelas tertulis, Yeremia 17 ayat 7, "But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him." Di sini saya sadar kalau confidence saya itu ditentukan oleh jumlah uang yang saya punya. Dan saya berasa insecure kalau saya punya uang yang sedikit gitu loh. Nah hati-hati atas dasar apa kamu menaruh confidence kamu.
Taruh confidence di atas uang. Saat nggak punya uang, kamu mengisolasi diri, nggak mau bersosialisasi, mungkin karena takut dengan pandangan-pandangan orang mengenai diri kamu. Kalau dulu saya merasa kayak berpikir gitu ya, ini nggak ada yang ngomong ke saya, tapi saya suka berpikir, wah dia kalau ngelihat saya seperti ini nanti berpikir, wah dia aja nggak bisa support dirinya ya, gimana nanti masa depannya. Saya suka punya pikiran-pikiran seperti itu gitu loh. Nah, terus Anda mungkin bisa juga taruh confidence Anda di atas title saat nggak bisa saat Anda nggak bisa menyelesaikan degree Anda gitu ya. Kita berasa kayak hidup nggak berarti atau kita nggak bisa progres dalam hidup. Tapi saya mau ngomong sama kita semua, Anda harus taruh percaya Anda, confidence Anda di dalam Tuhan. Yes. Karena yang paling penting saat kita menaruh confidence kita di dalam Tuhan, itu kita nggak akan terpengaruh dengan hal-hal dunia atas confidence kita, dan kita melalui confidence kita baru akan bisa progres dalam hidup. Nah, yang paling penting saat evaluasi adalah raising awareness. Ya, Anda harus aware. Seringkali kita sudah begitu terprogram dengan apa yang kita lakukan dan tidak sadar bahwa kita memiliki motivasi yang salah. Evaluasi ini sangat berguna untuk membantu kita aware akan apa yang terjadi di dalam kita secara emosi. Saat kita sadar, barulah kita bisa menyusun strategi untuk keluar dari emosi yang salah dan mengkalibrasi diri kita dan motivasi kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ingat, saat kalian menemukan pattern tertentu atau pola tertentu, be critical and curious. Ya, tanyakan terus kenapa. Kenapa ada pengeluaran ini? Kenapa besar sekali? Dan sebagainya. Dan Anda akan cukup kaget dengan alasan emosi Anda. Serius. Oke, tadi kan evaluasi dari segi finansial ya. Sekarang dari lifestyle. Saya tuh bukti nyata. Jujur nih, kalau suka main sosial media, terutama Instagram, pokoknya paling banyak menyita waktu setiap hari. Di era modern sekarang ini, Instagram tuh banyak banget mempengaruhi culture dan budaya kita. Cara kita berkomunikasi, cara kita menemukan sesuatu, membuat keputusan untuk travel, bahkan Instagram membuat perubahan yang sangat fundamental untuk semua industri, termasuk bisnis dan karir. Intention founder Instagram awalnya supaya menyediakan media untuk user bisa publish foto-foto yang di-capture lewat mobilenya secara instan. Baik kan intention awalnya? Tapi Instagram jadi perdebatan sekarang ini mengenai pengaruh buruknya di area mental health. Kenapa? Karena di platform ini semua orang berlomba-lomba memperlihatkan gaya hidup yang sempurna, perfect lifestyle. Harusnya Instagram ini friendly kan, tapi kenapa buat orang-orang jadi miserable? Pengaruh modern lifestyle Instagram. Yang pertama, adanya norma baru. Nggak disangka lagi nih, kita tuh punya norma baru, cara beretika mengucapkan terima kasih dengan kita posting kiriman sesuatu dari teman, ya kan? Pokoknya semuanya, termasuk saya juga kayak begitu sih. Di sisi lain nih, ketika saya memberikan sesuatu ke satu teman, misalnya sebut aja si A, si A. Terus beberapa teman lain juga kirimin si A barang, si A. Si A posting di Instagram semua barang yang dia dapat kecuali punya saya. Si A tuh. Saya jadi berpikir, apakah barang yang saya kirim tuh kurang mahal ya? Kurang mahal kali nih barang dari gua. Jadi kurang berharga nih kayaknya nih. Atau mungkin dia emang gak suka aja kali ya gitu. Atau dulu pas awal pacaran kan kita. Nah, ini udah capek-capek masakin Elton masakan gitu kan. Terus udah gitu udah kasih ke dia, saya nggak cukup tuh ngelihat dia senang sama ngucapin terima kasih tanpa diposting di Instagram. Dan dia harus tulis kata-kata yang manis, indah, panjang. Harus dipost pokoknya di Instagram ya. Harus dipost, pokoknya semua publik harus tahu gitu loh. Ya, intinya hari-hari ini ketulusan dipertanyakan. Ya, ketulusan dipertanyakan, motif menjadi abu-abu. Bentar guys, ada pesawat.
Nah, ya pokoknya hari-hari ini ketulusan dipertanyakan, motif menjadi abu-abu, mental jatuh akibat comparison. Yep. Comparison kill our soul, kill our marriage. Bukan hal yang gak mungkin lagi kalau kita membandingkan rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain. Tapi membandingkannya hanya di Instagram, di mana semua orang hanya memperlihatkan kehidupan yang perfect. Selamat datang di dunia tipu-tipu. Hati-hati jangan sampai tertipu. Oke, tadi yang pertama norma baru, yang kedua FOMO, fear of missing out. Mungkin banyak dari kita yang pernah mengalami FOMO ya. Ini juga istilah baru yang ada di lifestyle era modern karena pengaruh digital. Malam-malam gitu ya, udah pakai baju tidur, terus scroll di Instagram, lihat postingan foto teman-teman yang pada ngumpul, di filter yang bagus, diedit kan postingannya pakai unfold, dikasih kata-kata manis, perfect post buat di IG. Ada hashtagnya girl squad gitu. Tapi kok kita nggak di tag ya? Ya karena nggak ada kitanya. Bukan karena kita nggak mau datang lagi, tapi karena nggak diajak. Terus ini buat kita merasa missing momen itu, dan setiap kali ada kumpul-kumpul kita paksain diri gitu untuk ikut karena tidak mau miss out. Kita butuh banget yang namanya pertemanan, tapi pertemanan yang seperti apa? Yang autentik dan yang deep. FOMO tuh berfokus pada apa yang orang lain lakukan dan lupa kalau kita tuh punya kehidupan sendiri juga. FOMO membuat kita terpaku pada momen yang sementara dan jelas-jelas kita tuh nggak bisa hidupin semuanya. Betul. Dan melupakan relationship yang dalam dan berarti. Dengan lockdown lagi, semuanya di karantina, kita harus tetap fight for relationship yang bermakna. Invest di dalam hubungan pertemanan atau keluarga dengan tulus dan motif yang benar. Membuka diri ke orang-orang berarti membiarkan mereka tahu bagaimana rentannya kita. Betul. Kalau kita susah untuk membuka diri, cari tahu aja apakah kita punya ketakutan akan penolakan, takut akan komen orang terhadap kita, seperti yang udah dibahas di poin Elton tadi ya. Penting untuk kita betul-betul jujur dengan diri kita saat melakukan evaluasi ini. Emosi apa yang muncul saat kita membuka posting tertentu atau dari orang-orang tertentu, dan apakah itu betul-betul membuat hidup kita menjadi lebih baik atau malah menjadi lebih buruk. Nah, buat kalian yang pernah ngalamin FOMO, kalian bisa share nih habis ini kan di Zoom, ada Zoom Q&A ya. Kita bisa saling sharing gimana cara ngatasin FOMO. Oke, tadi yang pertama norma baru, yang kedua itu FOMO, dan yang ketiga standar kecantikan. Lifestyle apalagi bagi seorang wanita berbicara soal kecantikan juga, kayak perawatan kulit, tubuh, dan sebagainya. Standar kecantikan juga makin beragam nih, akibat filter Instagram yang banyak dibuat dan dipakai oleh orang-orang. Saya juga termasuk sih pakai filter Instagramnya. Cantik mungkin jadi terlihat nggak realistik lagi karena editing software sama filter Instagram yang udah banyak. Dan nggak cuma itu, kadang kita melihat sosok yang cantik di Instagram tapi dengan perawatan yang mahal banget dan kayak nggak terjangkau deh sama kita gitu kan. Hal ini tuh bisa mempengaruhi mental health kita juga. Kita jadi memandang kecantikan sebagai sebuah produk mewah yang tidak mungkin bisa saya afford, dan percaya bahwa saya tidak akan bisa secantik itu. Padahal apa kebenaran yang dalam firman Tuhan? Amsal 31 ayat 30 dikatakan, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Ini jauh sebelum ada filter Instagram nih. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Amin. Amin. Tapi ya buat perempuan dan wanita-wanita, cewek, sebenarnya nggak ada yang salah dengan memperhatikan kecantikan. Itu penting. Tapi yang salah ketika fokus kita mengejar kecantikan sesuai standarnya Instagram, bukan standarnya Tuhan. Betul. Kalau kamu cantik, kalau kita cantik dan punya follower yang banyak banget di Instagram karena kecantikan, tapi nggak takut akan Tuhan, tidak takut akan Tuhan, percaya deh kalau misalnya Tuhan punya Instagram ya, mungkin Tuhan adalah orang pertama yang akan unfollow Anda.
Mari kita buka 1 Petrus 3 ayat 3-4. Oke, gue bacain ya. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Amin. Aku mau bilang hari ini, buat kamu yang struggle di area kecantikan, di area ini, kalau selama kamu dekat dengan Tuhan, kamu tuh cantik, kamu tuh berharga. Amin. You are fearfully and wonderfully made. Katakan sama kanan kirinya atau ketik aja di kolom chat deh sekarang. You are beautiful. You are beautiful. Oke, itu baru sebagian aja nih yang kita reveal. Belum lagi istilah mobilize activism. Yang muncul gara-gara lagi-lagi ya social media, terutama Instagram. Misalnya, tau lah ya, Black Lives Matter, BLM gitu. Atau maraknya Stop Asian Hate gitu kan. Ya pokoknya kita karena itu berbondong-bondong nih kita repost, terus kita merasa kita jadi pahlawan kemanusiaan. Padahal kita belum tahu kebenarannya atau sejarah dari cerita itu. Betul. Oke, kita menyediakan beberapa langkah praktikal yang kalian bisa lakukan untuk mengevaluasi lifestyle. Yang pertama, cek screen time. Apps apa yang paling mendominasi? Apakah itu sosmed, apakah itu e-commerce, atau yang lain? Yang kedua, cari pola tertentu. Apakah ada saat tertentu di mana kita tuh lama banget ngelihat apps itu? Kalau ada, tanya kenapa gitu. Yang ketiga, sekali lagi, yang ketiga itu be critical dan curious. Cari tahu emosi apa yang terlibat saat kamu buka apps itu. Nah, kalau kamu udah temukan polanya dan mengidentifikasi emosi yang terlibat, take action. Contoh, misalnya Anda banyak membuka Instagram dan ternyata banyak emosi negatif yang terlibat seperti iri, jadi nggak percaya diri atau FOMO. Ya apapun itulah yang negatif. Harus take action. Kita bisa unfollow account yang membuat kita merasa negatif. Nah, unfollow ini bukan berarti kita tuh nggak berteman lagi sama orang tersebut. Betul. Tapi bentuklah sebuah pertemanan yang berarti dengan dia. Betul. Bukan cuma melihat Instagramnya yang bagus-bagus, tapi kontak dia. Tanya keadaannya, kabarnya. Bentuk sebuah relationship yang dalam dan berarti. Ingat, impact kita selalu terjadi di level relationship yang dalam, bukan di permukaan. Atau misalnya lagi, kalau waktu kita lebih banyak dibuang untuk melihat e-commerce, tanya kenapa. Jangan sampai kita membentuk sebuah gaya hidup hanya untuk memenuhi standar kecantikan. Standar kecantikan Instagram atau dunia dan bukan standarnya Tuhan. Nah, ini kan udah pertengahan 2021 ya. Dan menurut kita ini adalah waktu terbaik untuk mengkalibrasi diri kita dengan evaluasi ini dan memastikan kalau kita betul-betul sudah berjalan ke arah yang benar, ke arah yang Tuhan panggil. Jadi supaya kita bisa finish strong di tahun ini, nggak cuman start strong gitu ya, tapi betul-betul kita bisa finish strong. Nggak ada sesuatu yang baru saya percaya buat Tuhan di dunia ini. Tuhan tahu loh kalau soal Instagram dan bagaimana Instagram itu bisa mempengaruhi gaya hidup kita atau tuntutan kita untuk berhasil secara finansial seperti saya tadi ya, dan secara karir untuk pembuktian diri. Pada faktanya itu semua sudah terjadi di zamannya Tuhan Yesus. Hanya sekarang platformnya aja yang beda, kemasannya berbeda. Nah, kita coba buka di Yohanes 7 ayat 1-13. Di sini saya coba bacain ya. Jadi di ayat pertama itu ini cerita tentang Yesus mau bertolak dari Galilea ke Yudea. Jadi yang pertama di sini dikatakan sesudah itu Yesus berjalan mengelilingi Galilea sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea,
supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Nah, ini ayat 4 yang menjadi ayat kuncinya. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Nah, terdengar familiar ya. Walaupun tidak terang-terangan, pandangan dunia tentang mencari uang atau lifestyle melalui sosial media itu sama dengan pandangan saudara-saudara Yesus ini. Mereka mempertanyakan nilai diri kita, mempertanyakan kespesialan kita atau kesignifikanan kita. Kalau memang Tuhan berkati Anda, mana mobilnya, mana rumahnya, tunjukin dong. Kalau Tuhan baik, post dong kehidupan lu, tunjukin sama kita dunia dari yang Tuhan kasih itu sama lu seperti apa gitu kan. Dunia dari dahulu ataupun sekarang lewat dunia digital itu selalu mempromosikan hal yang sama, pembuktian diri. Kenapa? Jawabannya di ayat 5. Karena mereka tidak percaya. Kita buka di ayat 5. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Makanya mereka terus menuntut untuk Tuhan Yesus itu perform sesuai waktunya mereka. Friends, Yesus itu nggak perlu membuktikan dirinya kalau dia Tuhan. Dia tahu betul bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Karena itu dia menjawab di ayat selanjutnya, di ayat 6. Maka jawab Yesus kepadanya, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tapi dia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Di ayat 9 dikatakan demikianlah katanya kepada mereka dan ia pun tinggal di Galilea. Di sini kita bisa melihat Yesus bukannya tidak bisa membuktikan dirinya adalah Tuhan. Kalau dia mau pergi saat itu juga sesuai mau saudara-saudaranya untuk membuktikan dirinya, dia bisa kok. Tapi kita belajar satu hal yang penting. Hanya karena kita bisa bukan berarti kita harus. Ya. Hanya karena kita bisa menjamu makan mahal keluarga besar kita yang meragukan kita, bukan berarti kita harus kok. Hanya karena kita bisa menunjukkan hidup kita begitu indah, udah lebih baik, bukan berarti kita harus posting kehidupan kita. Hanya karena kita bisa ini, bisa itu, bukan berarti kita harus. Bukan hanya karena hal itu normal untuk dilakukan, berarti bijak untuk dilakukan. Itu penting, saya ulangin, bukan hanya karena hal itu normal untuk dilakukan, berarti bijak untuk dilakukan. Seperti Yesus, kita harus memiliki wisdom dan yang paling penting connection dengan Tuhan untuk tahu kapan waktunya Tuhan, kapan waktu yang terbaik. Dan bukan cuma itu memastikan motif kita apakah sudah benar sebelum kita membuat sebuah keputusan, tapi juga membuktikan kalau kita sudah align sama Tuhan dan hidup kita bukan mengejar standar dunia. Di ayat 10 dikatakan, tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan, tapi diam-diam. Nah, ini menarik. Di sini kita belajar satu hal lagi. Bagaimana kita tahu kalau motif kita udah benar untuk melakukan sesuatu? Adalah saat kita melakukan hal yang baik secara diam-diam, bukan secara publik. Membantu keluarga saat membutuhkan secara diam-diam menandakan motif kita tulus untuk membantu, dibandingkan menjamu secara terang-terangan di acara yang besar. It's not showing how you care about them. It's a stage to show how you care about yourself. Ya kan? Kita juga pasti akan mempertanyakan motif dari orang yang posting tindakan sosial mereka di sosmed, timbang yang melakukan secara diam-diam. Itu udah pasti. Yesus tahu betul kalau untuk merubah dunia, dia harus menempuh jalur gerilya. Bukan melalui popularitas. Followernya Yesus itu cuma 12 loh. Banyak dari kita yang punya follower jauh lebih banyak. Ribuan, ratusan ribu bahkan, mungkin jutaan. Tapi siapa yang merubah dunia? Kita atau Yesus? Ya kan? Di ayat ke-11 dikatakan orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, di manakah ia? Dan banyak terdengar bisikan di antara orang-orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, ia orang baik. Ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan rakyat. Di ayat 13 dikatakan, tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi.
ada satu fakta yang kita harus tahu. Pada saat kita sudah melakukan segala sesuatunya dengan benar, akan tetap kok ada orang yang ngomongin kita. Dan disinilah gambar diri kita itu harus kuat. Tuhan nggak perlu membuktikan dirinya adalah Tuhan. Demikian juga kita tidak perlu membuktikan diri kita bahwa kita adalah anak Tuhan. Tidak perlu membuktikan diri kita mampu, tidak perlu membuktikan bahwa diri kita cantik, nggak perlu. Kita lah anak Tuhan yang fearfully and wonderfully made. Karena Yesus yang menciptakan Anda, yang berkata bahwa Anda spesial. Anda adalah anaknya yang paling dikasihi. Stephen Furtick pernah berkata di salah satu sermonnya gitu ya, live for purpose, not to prove. Itu satu kata yang betul-betul bagus banget dan kita pegang hari ini. Ada sebuah istilah di dunia psikologi yang bernama imposter syndrome. Nah, ini menarik. Imposter syndrome itu artinya adalah sebuah belief that you are unskilled, inferior to others, or bad at your job despite your successes loh. Jadi Anda percaya kalau diri Anda itu tidak punya skill atau lebih rendah dari yang lain, atau bahkan bekerja dengan buruk pada saat Anda sukses gitu. Dengan kata lain, kita merasa mungkin kayak Feby adalah desainer, dia merasa saya adalah desainer yang buruk. Padahal orang-orang ngomong ke dia desainer yang bagus gitu loh. Atau kita berpikir kita not blessed by God pada saat kita sedang melakukan pekerjaannya Tuhan. Nah, penting untuk mengetahui tentang ini untuk memperbaiki gambar diri kita. Kami mau membuat sermon ini itu sepraktikal mungkin buat kalian. Karena itu kalau ada dari kalian yang merasa memiliki gejala imposter syndrome ini, kalian bisa aware dan memperbaikinya. Nah, artikel tentang ini itu Feby yang temukan waktu dia karena Feby kan sekarang lagi kursus UX, ya, kursus UX dari Google. Itu selama 6 bulan dan di situ diajarin soal imposter syndrome. Nah, di sini mungkin Feby bisa lebih bahas banyak soal symptoms-nya sama contoh-contohnya seperti apa, gitu ya. Nah, mengenai gejala-gejala imposter syndrome itu yang pertama kurangnya kepercayaan diri, terus berasa seperti penipu, feeling like a fraud. Terus yang ketiga terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain, meragukan diri sendiri, terus nggak percaya sama kemampuan diri, negatif self-talk, takut akan masa depan tapi secara berlebihan. Contoh lebih praktisnya seperti ini ya. Gak akan post foto di Instagram kalau nggak memperlihatkan muka yang cantik. Jadi pakai filter Instagram terus supaya lebih cantik, lebih putih, terus nutupin jerawat. Lalu nggak akan post foto di Instagram kalau nggak memperlihatkan kehidupan yang lebih baik. Nggak akan melamar pekerjaan sampai memenuhi semua persyaratan, requirement-nya. Lalu ada juga yang ngambil semua kerjaan kantor dia lakuin supaya kelihatan lebih capable di depan semua teman kantor. Lalu ada juga yang meremehkan kemampuan diri sendiri waktu ngobrol sama teman misalnya. Terus gak bisa terima pujian karena memang benar-benar gak percaya kalau kita itu mampu dan bisa. Aku mau tambahin sedikit dari sini. Balik lagi ke cerita Tuhan Yesus di Yohanes tadi. Saudaranya Tuhan Yesus sendiri mendorong Tuhan untuk pergi ke Yudea untuk menunjukkan siapa dirinya Tuhan ya, kepada dunia supaya Tuhan tuh diakui di muka umum. Tapi Tuhan menolak. Imposter syndrome sering terdorong untuk melakukan sesuatu supaya diakui di muka umum dan supaya disenangi semua orang. Tapi lihat, Tuhan Yesus menolak. Karena apa? Karena Tuhan tahu dia tuh nggak bisa menyenangkan semua orang. Tuhan aja bisa mikir kayak gitu kan. Kita tuh nggak bisa menyenangkan semua orang. Tapi kadang kita berpikir kita tuh bisa menyenangkan semua orang. Sekuat-kuatnya usaha kamu untuk diakui, spend money untuk beli barang-barang tertentu agar diterima sekelompok tertentu, atau usaha untuk membangun eksistensi di dunia digital agar disenangi semua orang, pada ujungnya akan membuat kita sendiri tuh capek. Udah capek, mentalnya jatuh. Kita hidup karena tujuan, bukan karena pembuktian.
kita tidak bisa kontrol rasa suka atau tidak sukanya orang lain terhadap diri kita. Ya bersyukur ketika mereka suka kita apa adanya. Dan ingat, bukan tanggung jawab kita untuk membuat orang suka sama kita. Ketika kita hidup untuk orang-orang, kalau nggak ada tepuk tangan, ya kita akan keluar. Ketika kita nggak dikasih ucapan terima kasih di Instagram post, kita berasa ya nggak dinotis. Kita harus hidup berbeda. Hidup kita tuh nggak sedangkal itu, teman-teman. Live for purpose, not to prove. Nah, tadi Feby udah jelasin soal imposter syndrome ya, dan poin yang terakhir itu salah satu symptomsnya kan susah untuk menerima pujian. Dan itu membuat saya sadar sebetulnya saat kita nyiapin bahan ini, saat kita ngecek ke diri kita sendiri, ternyata saya punya imposter syndrome ini. Kalau yang pernah ikut Jantan Ale ya, itu sesi manhoodnya CCW, kalian harus ikut karena itu bagus banget. Pasti ingat saya pernah mention kalau saya orangnya itu sulit untuk menerima pujian. Bahkan saya kurang tahu juga kenapa bisa begitu. Dan sekarang saya aware kalau saya sebetulnya memiliki sindrom ini, karena saya juga nggak percaya saat orang puji itu apa iya, kok gue ngerasa kalau apa yang gue lakuin belum bagus sih gitu, kok mereka bisa puji gue gitu loh. Dan ini bahaya karena kalau nggak diperbaiki itu akan merusak gambar diri kita itu semakin jauh. Karena di dunia ini ya nggak ada yang sempurna gitu loh. Jadi pada saat orang puji kita, ya mungkin mereka bisa melihat bagusnya pada saat kita nggak bisa melihat bagusnya. Dan di situ kita harus sadar kalau apa yang kita lakukan sudah bagus, kita cuman harus untuk meningkatkannya aja gitu. Jangan membuat diri kita makin jatuh gambar dirinya. Nah, dalam kursus yang Feby ikutin itu, mereka juga menjelaskan cara untuk menanggulangi imposter syndrome ini. Dan ini penting untuk kita jujur dan tahu untuk evaluasi diri kita, apakah kita betul-betul ada atau enggak. Jadi kita juga bisa melihat atau bertindak bagaimana selanjutnya. Dan di situ dikasih tahu ada stepnya seperti ini. Seperti yang kita janji, ini benar-benar praktikal. Jadi ini juga bisa kalian praktekin sendiri ke diri kalian. Ada 5 step. Yang pertama, acknowledge the thoughts. Jadi Anda harus acknowledge kalau Anda punya pikiran itu. Dan yang kedua, own your accomplishment. Banyak banget orang yang accomplish sesuatu tapi merasa nggak puas gitu loh. Merasa kalau dirinya masih belum melakukan yang terbaik. Dan jujur itu salah satunya saya rasakan juga. Dan di sini dikatakan kalau Anda mau menanggulangi itu, own your accomplishment. Kalau Anda sudah berhasil melakukan sesuatu, own it gitu loh. Jangan menolak pujian, jangan merasa Anda gagal, tapi own it. Terus yang ketiga, make a list. Write down 5 things of our accomplishment. Nah, buat kita yang kadang suka susah untuk menerima pujian atau susah untuk mengakui bahwa kita sudah berhasil gitu ya, Anda tulis. Kalau bisa setiap hari tulis, Anda tulis gitu loh. Hari ini udah accomplish apa aja. Tapi maksudnya jangan sampai ini menjadi dorongan yang salah juga buat kita ya. Oh, hari ini gue perlu untuk accomplish sesuatu. Enggak gitu loh. Mungkin Anda nggak perlu tiap hari, mungkin bisa mulai dari tiap bulan. Oh, gue sebenarnya udah accomplish ini loh. Coba pikirin lagi. Yang keempat juga cukup penting. Have a conversation. Coba ngomong dengan orang-orang yang bisa Anda percaya tentang apa yang Anda alami, tentang apa yang mungkin Anda sudah capai. Coba sejujur mungkin sama mereka. Yang kelima, realize that you are not alone gitu. Saat Anda menyadari Anda punya sindrom ini, Anda perlu sadar kalau Anda nggak sendiri. Banyak orang lain di luar sana itu yang memiliki sindrom yang sama. Dan saat kalian bisa ngobrol sama mereka, have a conversation sama mereka, Anda bisa saling bantu untuk bisa keluar dari sini. Nah, poin keempat dan kelima itu menunjukkan betapa pentingnya sebetulnya sebuah komunitas dalam hidup kita. Bukan sembarang komunitas yang penuh dengan orang-orang yang palsu ya, bukan banyaknya follower di Instagram atau banyaknya orang-orang yang Anda follow gitu loh. Tapi komunitas yang betul-betul dipenuhi oleh orang-orang yang real, yang nggak cuman nutupin sakitnya mereka dengan postingan yang bagus-bagus, tapi orang-orang yang mau terbuka sama Anda juga, yang real sama hidup. Orang-orang yang motifnya tulus, orang-orang yang bisa Anda ajak ngobrol gitu loh.
yang having a conversation, bukan cuman basa-basi doang ya, bukan cuman nanya kabar gimana bro, gini terus udah gitu, enggak. Having a deep and meaningful relationship. Nggak banyak komunitas seperti itu di luar sana, makanya dunia kita hari-hari ini tuh fake banget. Dan saya sangat bersyukur, kita berdua sebetulnya sangat bersyukur kalau saya menjadi bagian dari salah satu komunitas paling real yang ada di luar sana, yaitu CCW gitu. Dan walaupun kita sekarang di sini di LA gitu ya, kita masih sering banget untuk ngobrol sama keluarga di CCW, having real conversation gitu loh, conversation yang bisa membangun kita, bukan cuma yang nanyain kabar basa-basi, di mana kita bisa share apa yang kita alamin, apa yang kita lagi struggling juga. Dan kalau kalian pengen hidup kalian berubah tanpa tertanam di komunitas yang benar, Anda akan terus menjadi orang yang sama. Kita butuh orang-orang yang mau jalan bersama dengan kita itu untuk menjadi lebih baik. Kami berdua berharap melalui hari ini, apa yang kita share hari ini itu betul-betul bisa membantu kalian secara praktikal. Jadi kalian bisa betul-betul evaluasi apa yang kalian alami, kalian bisa betul-betul jujur dan menemukan solusinya secara praktikal. Terlebih dari itu, kami juga berharap kalian bisa menemukan sebuah komunitas yang kalian butuhkan itu bersama kita, bersama CCW. Sepertinya itu aja sih yang mau kita bahas hari ini, dan kami berharap bahwa kalian semua tetap sehat-sehat aja karena keadaan COVID di Indo juga makin parah, dan kami berharap bahwa apa yang kami share hari ini bisa menjadi sebuah berkat buat kalian gitu ya. Dan sebelum kita tutup, mungkin kita mau doa dulu. Yuk kita doa. Bapa, kami berterima kasih untuk hari ini Bapa, kami berterima kasih untuk firman-Mu, kebenaran-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini Bapa. Bapa, hari ini ajar kami Tuhan untuk menemukan orang-orang yang sudah Kau berikan dalam hidup kami Tuhan, untuk mengatakan ya kepada hubungan-hubungan yang real dan tidak kepada hubungan-hubungan yang palsu Tuhan, yang membawa kami lebih jauh lagi dari rencana-Mu. Tuhan, kami mau hidup dalam rencana-Mu Bapa, dan hari ini kami ingin mengatakan ya kepada hubungan yang paling real yang bisa kami dapatkan dalam hidup kami, yaitu hubungan yang paling pertama dengan Engkau Bapa. Bapa, hari ini kami mengundang Engkau supaya hadir dalam hidup kami Tuhan, supaya Kau menjadi teman kami yang paling real, teman kami yang terus berjalan bersama kami kemanapun kami melangkah Bapa, dan yang terus mengkoreksi kami, mengevaluasi diri kami saat kami berjalan ke arah yang salah. Bapa, hari ini biar Kau dan Roh-Mu Tuhan terus bersama dengan CCW, dengan jemaat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, melalui hari ini kami menemukan satu langkah yang baru, kami menemukan sebuah lembaran baru yang bisa kami tulis Tuhan bersama dengan Engkau dan bersama dengan orang-orang yang real di luar sana. Terima kasih Yesus, kami mau menutup ibadah kami hari ini, dan kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu terus nyata bersama dengan kami walaupun di tengah COVID seperti ini. Kami percaya Tuhan bahwa komunitas ini akan terus berkembang semakin kuat Tuhan, hubungan akan terjalin semakin real, dan kami percaya bahwa kesembuhan adalah menjadi bagian kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang sakit atau mungkin yang terkena COVID akan sembuh dalam nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Kau hindari juga orang-orang yang tidak terkena COVID supaya tidak akan terkena COVID Tuhan ke depannya. Kami berterima kasih Tuhan, Kau terus jagai kesehatan kami dan keselamatan kami semua Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Have a great Sunday guys, dan Happy Sunday. Happy Sunday. God bless you. God bless you. Bye.